Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji bersyukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, jasmani dan rohani, sehingga kita dapat merasakan nikmat dunia ini. Dan jangan lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah agama Islam, tentang makalah yang berjudul Tanggung Jawab Manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar. Saya berasal dari Aceh Timur. Saya jurusan perikanan tangkap dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya tentang tanggung jawab manusia. Sebelum saya akan menjelaskan apa-apa saja tentang tanggung jawab manusia, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku manusia atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak. Dan tanggung jawab ini adalah keadaan wajib yang harus ditanggung sesuatu urusan. Jadi intinya yaitu tanggung jawab ini adalah ketika seseorang yang harus menanggung resikonya sendiri ketika dia telah menjanjikan sesuatu atau dia telah melakukan sesuatu pekerjaan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu yang maksud dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini berkaitan dengan kewajiban. Kenapa berkaitan kewajiban? Karena tanggung jawab ini harus dilakukan. Contohnya seperti janji. Kita berbuat janji dengan seseorang, dan janji tersebut harus kita lakukan karena itu wajib. Jadi kewajiban atau tanggung jawab ini sangat berkaitan, dan tanggung jawab ini harus dilakukan. Makanya tanggung jawab ini adalah kewajiban. Dan manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu segala nikmat Allah yang telah mereka terima, segala aturan yang telah mereka adakan, segala perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan terakhir yaitu segala janji yang telah mereka ikrarkan. Dan tanggung jawab manusia. Kita adalah sebagai manusia harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang bertanggung jawab karena sudah mengerti tentang perbuatan hal tersebut. Apakah itu wajar atau tidak, sesuai atau tidak, atau boleh atau tidakkah. Dan manusia bertanggung jawab ini berbeda dengan anak kecil. Anak kecil belum dijadikan sebagai manusia bertanggung jawab. Contohnya kenapa? Misalnya anak tersebut bermain sesuatu dan akan mengakibatkan kebakaran rumah, dan anak tersebut ia lepas dari tuntunan hukum. Dan contoh lainnya, hewan juga tidak tergolong dalam tanggung jawab karena itu bukan manusia. Jadi manusia bertanggung jawab ini yang memiliki pola pikir, dia mengetahui apa yang baik, apa yang bisa dilakukan, dan dia bisa memikir. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab manusia.
Maksudnya itu manusia yang bisa memikir apa yang baik dan benar. Dan tanggung jawab manusia ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab manusia terhadap Allah, yaitu dengan hablum minallah. Kita sebagai manusia wajib melakukan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti mengikuti segala sesuatu yang diperbolehkannya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya. Contoh yang mengikuti atau mengerjakan sesuatu yang diperintahnya seperti sholat atau melakukan hal-hal baik lainnya. Dan agar kita lebih mendekat kepada Allah, manusia ini harus mengenal Allah. Di sini saya telah merangkum di makalah saya pengenalan yang harus dilakukan, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melalui wahyu. Karena Allah telah menyampaikan pesan melalui Rasulnya yang ditulis di kitab, yang telah ditulis di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu melalui hikmah. Allah mengarahkan kebijaksanaan mengenal Allah dengan cara memperhatikan alam sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu melalui fitrah. Manusia wajib mengakui adanya Allah karena dirinya penuh keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Jadi itu adalah beberapa cara agar kita mengenal Allah. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab manusia terhadap manusia atau masyarakat, atau biasanya disebut dengan hablum minan nas. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Manusia ini hidup saling membutuhkan, tolong menolong dengan lainnya. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Sebagai manusia, kita ini harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bukan berarti kita mengganggu hak dan kewajiban manusia lainnya. Dan agar kita manusia untuk mengatur dan menciptakan suasana yang ukhuwah, kita itu dibutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma-norma atau kaidah kehidupan. Norma-norma ini yaitu ada pada undang-undang dasar suatu negara. Kenapa kita harus membutuhkan norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan? Untuk apa? Karena agar dapat kita melakukan dengan lainnya, melakukan kehidupan ini sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan. Maksudnya hal-hal yang telah diterapkan oleh suatu negara untuk menciptakan suasana yang ukhuwah, yang lebih baik, yang bersama-sama, yang melakukannya dengan sosial, agar dapat diterapkan oleh manusia secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab manusia dengan alam atau disebut dengan lingkungan. Tanggung jawab manusia dengan alam itu harus kita menjaga baik, harus kita lestarikan, harus kita mengelola dengan baik. Kenapa harus kita kelola dengan baik? Kenapa harus kita lestarikan lingkungan atau alam ini? Karena kita butuh manfaat baik dari alam tersebut. Kita jangan merusak lingkungan, jangan membuat alam itu menjadi rusak. Kita harus mengelola dengan baik agar dapat alam tersebut memberikan kontribusi untuk kita, untuk manusia. Jadi tanggung jawab manusia itu kita harus mengelola dengan baik alam tersebut. Dan ini materi saya telah sampaikan hari ini. Tanggung jawab manusia itu terbagi 3, yaitu tanggung jawab manusia terhadap Allah, itu disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, tanggung jawab manusia terhadap manusia, masyarakat, atau disebut dengan hablum minan nas. Yang terakhir yaitu tanggung jawab manusia dengan alam, yaitu disebut dengan lingkungan. Masih alam itu lingkungan. Dan ada surah-surah lain, contoh seperti pada surah Al-Uhud ayat 57 dan surah Al-An'am ayat 133. Itu tentang tanggung jawab
Dan segini aja presentasi dari saya tentang makalah agama Islam yang berjudul tentang tanggung jawab manusia. Jika saya ada salah atau ketika saya ada salah atau hal lainnya yang tidak baik, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.